moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Topik ini penting banget karena saat ini hampir semua aspek kehidupan sudah terdigitalisasi, termasuk dunia perbankan syariah. Jadi bagaimana bank syariah bisa tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan teknologi? Itu yang akan saya bahas. Nah, kita mulai dari pendahuluan dulu. Optimalisasi infrastruktur itu punya peran besar dalam mendukung kinerja bank syariah, terutama di era digital seperti sekarang ini. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, bank syariah harus bisa memanfaatkan infrastruktur yang tepat, seperti sistem IT, jaringan digital, dan keamanan data, agar bisa meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada nasabah. Jadi, tanpa infrastruktur yang kuat dan modern, bank syariah akan kesulitan bersaing dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin canggih. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang perbankan digital. Era digital ini membawa perubahan besar dalam dunia perbankan. Nasabah sekarang sudah terbiasa dengan layanan yang cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja lewat ponsel. Nah, bank syariah juga harus ikut beradaptasi dengan menghadirkan teknologi terbaru seperti aplikasi mobile, platform online, dan sistem digital yang memudahkan transaksi. Dengan begitu, layanan perbankan syariah bisa menjadi lebih modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, sekarang sudah banyak bank syariah yang menyediakan aplikasi digital untuk membuka rekening, transfer, hingga pembiayaan syariah secara online. Ini semua hasil dari optimalisasi infrastruktur digital yang baik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang infrastruktur teknologi dalam industri perbankan syariah. Nah, di era digital seperti sekarang, infrastruktur teknologi informasi menjadi tulang punggung dari seluruh kegiatan operasional bank syariah. Tanpa dukungan teknologi yang kuat, layanan perbankan akan sulit bersaing dengan bank konvensional maupun dengan lembaga keuangan digital lainnya. Bank syariah saat ini harus memiliki server yang handal, jaringan internet yang cepat dan stabil, serta sistem informasi yang terintegrasi. Dengan begitu, semua proses mulai dari transaksi harian, pembiayaan, sampai layanan nasabah bisa berjalan lebih efisien dan tanpa hambatan. Selain itu, salah satu aspek yang enggak kalah penting adalah keamanan data. Bank syariah menyimpan data sensitif seperti identitas, saldo, dan riwayat transaksi nasabah. Kalau sampai sistemnya diretas atau bocor, tentu akan menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi keuangan maupun kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, keamanan siber atau cyber security harus menjadi prioritas utama. Bank syariah perlu menerapkan sistem perlindungan berlapis seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan pengawasan jaringan real-time agar data nasabah tetap aman. Selain keamanan, pemeliharaan infrastruktur juga penting. Artinya, sistem tidak boleh hanya dibangun sekali lalu dibiarkan, tapi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Misalnya melakukan upgrade server menggunakan cloud computing untuk menyiapkan data atau mengadopsi teknologi AI untuk mendeteksi potensi risiko transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian regulasi dan kebijakan. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam proses optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Dalam dunia perbankan, regulasi adalah kerangka hukum dan pedoman yang mengatur bagaimana bank harus beroperasi. Untuk bank syariah, regulasi harus menggabungkan dua hal sekaligus. Yang pertama yaitu aturan keuangan, dan yang kedua yaitu prinsip syariah Islam. Misalnya, bank syariah wajib mengikuti kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI terkait keamanan sistem, pelaporan transaksi, serta perlindungan data pribadi. Namun, di saat yang sama ini, setiap aktivitas juga harus memenuhi fatwa Dewan Syariah Nasional sampai dengan Majelis Ulama Indonesia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Regulasi yang jelas membantu bank syariah agar tidak salah arah dalam berinovasi. Misalnya, kalau bank ingin membuat aplikasi digital baru, maka regulasi memastikan bahwa
sistem tersebut aman, tidak menyalahi prinsip syariah, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Selain itu, kebijakan pemerintah juga berperan besar dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital. Dengan adanya insentif atau aturan yang mendorong digitalisasi keuangan syariah, bank-bank bisa lebih mudah berinovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka termasuk ke daerah-daerah yang belum banyak tersentuh layanan perbankan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian inovasi layanan dalam perbankan syariah. Nah, inovasi ini menjadi salah satu faktor penting agar bank syariah bisa tetap menarik perhatian nasabah, khususnya dari kalangan muda atau generasi digital yang ingin semuanya serba cepat dan praktis. Dalam penjelasan ini, bank syariah perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih bervariasi dengan mudah diakses. Misalnya, dengan menghadirkan aplikasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi hanya lewat smartphone, seperti membuka rekening, transfer dana, hingga pembayaran zakat atau infak secara online. Selain itu, bank syariah juga mulai mengembangkan layanan fintech yang berbasis prinsip syariah, misalnya peer-to-peer, lending syariah atau platform investasi halal. Mulai dari inovasi seperti bank syariah bukan hanya memberikan kemudahan, tapi juga memperluas akses layanan ke masyarakat yang mungkin sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan formal. Hal yang perlu ditekankan di saat ini adalah bahwa setiap inovasi harus tetap menjaga prinsip syariah seperti menghindari unsur riba, gharar, dan masyir. Artinya, meskipun dengan bentuk layanannya modern dan digital, nilai-nilai Islam harus tetap menjadi fondasinya. Berikutnya, kita membahas pengalaman nasabah. Nah, di dunia perbankan modern, pengalaman nasabah atau customer experience ini menjadi indikasi penting dalam menilai kualitas layanan sebuah bank. Tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur adalah meningkatkan kenyamanan dan kepuasan nasabah. Kalau infrastrukturnya baik, sistemnya cepat, aplikasinya mudah digunakan, dan pelayanannya responsif, maka nasabah akan merasa puas dan cenderung loyal terhadap bank tersebut. Sebagai contoh, bayangkan kalau kita ingin transfer lewat aplikasi bank, tapi aplikasinya sering error, lambat, atau tampilannya membingungkan. Pasti kita malas kan? Nah, itu artinya pengalaman nasabahnya belum optimal. Sebaliknya, kalau sistemnya user-friendly, cepat, dan aman, tentu nasabah akan lebih senang dan nyaman menggunakan layanan itu. Selain itu, penting juga bagi bank syariah untuk mendengarkan feedback dari nasabah. Masukan dari pengguna bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Misalnya meningkatkan fitur aplikasi, memperbaiki tampilan antarmuka, atau menambah layanan baru yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Keamanan data merupakan fondasi utama dalam dunia perbankan modern, termasuk pada sistem bank syariah. Dalam era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan siber semakin meningkat, seperti pencurian data, peretasan sistem, dan penyalahgunaan informasi nasabah. Nah, oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan protokol keamanan berlapis seperti ekspresi data, autentikasi 2 faktor, serta pemantauan sistem secara real time. Selain aspek keamanan, privasi nasabah juga sangat penting. Bank harus memastikan bahwa seluruh data pribadi, transaksi, serta informasi keuangan nasabah dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin. Menjaga privasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga fondasi kepercayaan antar bank dan nasabah. Kepercayaan ini juga menjadi kunci utama agar masyarakat mau terus menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Nah, selain itu, bank syariah juga perlu membangun budaya kesadaran keamanan di kalangan pegawai dengan melakukan pelatihan rutin dan audit secara berkala. Dengan demikian, bank tidak hanya kuat secara teknologi, tetapi juga tangguh dan menjaga nilai amanah dan integritas.
Penjelasan selanjutnya yaitu kolaborasi dengan vintage. Di era digital ini, kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan vintage atau financial technology menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi di pasar keuangan. Vintage membawa inovasi seperti sistem pembayaran digital, pinjaman berbasis aplikasi, hingga manajemen investasi otomatis. Melalui kemitraan ini, bank syariah dapat mengakses teknologi terbaru tanpa harus mengembangkan semuanya sendiri, sehingga efisiensi meningkat dan pelayanan kepada nasabah menjadi lebih cepat dan praktis. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk memperluas jaringan layanan, terutama di daerah yang belum memiliki akses ke kantor bank fisik. Selain itu, sinergi antara vintage dan bank syariah membantu menciptakan ekosistem keuangan inklusif, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau unbanking dapat mulai berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah. Namun, kerjasama ini juga memerlukan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Dengan kolaborasi yang tepat, bank syariah bisa menjadi pelopor inovasi digital yang beretika, memadukan efisiensi teknologi dengan nilai-nilai Islam. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu tantangan yang dihadapi. Walaupun peluang digitalisasi sangat besar, bank syariah juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Yang pertama, biaya investasi dalam pembangunan infrastruktur digital tidak murah. Pengadaan perangkat keamanan, pengembangan aplikasi, dan pelatihan sumber daya manusia membutuhkan dana besar. Yang kedua yaitu adaptasi teknologi baru, seringkali memerlukan perubahan budaya organisasi. Tidak semua pegawai siap dengan transformasi digital, sehingga perlu pelatihan berkelanjutan agar mereka memahami sistem baru. Selain itu, persaingan dengan bank konvensional dan vintage non-syariah juga semakin ketat. Banyak vintage menawarkan layanan cepat dan praktis, sementara bank syariah harus tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah yang kadang membuat proses lebih kompleks. Tantangan lainnya adalah regulasi dan kepatuhan syariah. Setiap inovasi digital harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawasan Syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Proses ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat inovasi, namun tetap menjaga keaslian sistem syariah. Untuk mengatasi semua ini, bank syariah perlu mengembangkan strategi digital jangka panjang, memperkuat kerjasama dengan regulator, memperbanyak riset, serta membangun tim IT dan SDM yang memahami nilai-nilai syariah sekaligus teknologi modern. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, inti dari kesimpulannya adalah transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan pelayanan, efisien, dan kepercayaan nasabah. Bank syariah harus terus memperkuat struktur kelembagaan, memperluas jaringan digital, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap inovasi. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah dan semangat adaptasi terhadap teknologi, bank syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional, menghadirkan layanan modern yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, keadilan, dan keberkahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.